Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfa, NIM 2021 520014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kaitan pemetaan dan SIG. Pemetaan adalah proses pengumpulan data untuk dijadikan sebagai langkah awal dalam pembuatan peta. Sebelumnya, pemetaan dilakukan secara manual, yakni mengukur dan menggambarkan permukaan bumi, lalu melukisnya di sebuah kertas. Seiring dengan berkembangnya jalan, proses pemetaan mengalami perkembangan. Sekarang, pemetaan secara manual jarang ditemui berkat hadirnya pemetaan GIS. Prinsip-prinsip dasar pemetaan. Kartografi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai penggambaran peta permukaan bumi. Wikipedia menyebutkan kartografi atau pembuatan peta adalah studi dan praktik membuat peta atau globe. Peta secara tradisional sudah dibuat menggunakan pena dan kertas, tetapi munculnya dan penyebaran komputer sudah merevolusioner kartografi. Kartografi dapat dikatakan merupakan disiplin ilmu yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan pada masa prasejarah, kartografi telah digunakan oleh manusia untuk menggambarkan wilayah teritorialnya, wilayah perburuan, serta wilayah untuk mencari ikan. Pada masa Babilonia, peta dunia digambarkan sebagai wilayah datar. Ptolemy pada abad kedua telah menggambarkan suatu bentuk bumi dalam bentuk sferisal. Peta-peta yang dibuat pada abad pertengahan menggunakan model yang digunakan oleh Ptolemy. Terdapat asosiasi kartografi internasional atau International Cartography Association atau ICA yang didirikan pada tahun 9 Juni 1995 di Bern, Switzerland. Kartografi berkembang dari penggambaran permukaan bumi dengan pena di atas kertas, dengan penggambaran secara digital melalui program komputer atau program CAD dan GIS. Perkembangan ini dalam bidang kartografi yang kemudian menjadi GIS. Meskipun demikian, dalam mempelajari GIS harus terlebih dahulu mempelajari dasar kartografi. Dasar dari kartografi adalah mempelajari pengertian dan konsep-konsep dasar mengenai peta. Peta merupakan gambar permukaan bumi yang dituangkan ke dalam bidang datar. Menurut ICA, peta adalah gambar konvensional yang menggambarkan elemen-elemen yang ada di permukaan bumi dan gejala-gejala dari elemen-elemen yang digambarkan tersebut. Ada beberapa jenis peta yang bisa dibedakan berdasarkan beberapa kategori seperti sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan skala. Peta dibuat dalam skala yang detail dan skala yang tidak detail. Semakin detail skala peta, maka akurasi peta akan semakin baik. Dengan gambaran objek yang ada di dalam peta juga semakin mirip dengan kondisi sebenarnya. Yang kedua, berdasarkan isi yang ada di dalam peta. Berdasarkan isi peta, maka dapat dibedakan atas peta dasar dan peta tematik. Peta dasar merupakan peta yang dibuat untuk menggambarkan kondisi umum suatu wilayah dan menggambarkan featur seperti sungai, jalan, kontur, garis ketinggian, batas administrasi, lokasi-lokasi penting seperti pusat permukiman, dan gambaran tutupan jalan secara general. Untuk membuat peta, terdapat kaidah kartografi yang harus dipenuhi, bahwa peta harus membuat penggunanya mampu membaca peta tersebut dengan mudah. Untuk mempermudah pembaca peta, maka dalam pembuatan peta harus memenuhi syarat minimal seperti adanya judul, skala, arah mata angin, dan legenda pada peta. Komponen-komponen yang terdapat dalam peta adalah yang pertama judul, kedua skala, ketiga petunjuk arah atau mata angin, keempat legenda atau keterangan simbol pada peta, kelima sistem proyeksi atau sistem koordinat dan datum, yang keenam sumber data dan waktu pengambilan garing tahun, yang kedelapan indeks atau lokasi. Proyeksi peta sistem koordinat. Proyeksi peta merupakan hal yang penting untuk dipelajari sebagai dasar untuk memahami bagaimana peta ditampilkan dari kondisi permukaan bumi yang melengkung seperti bola kedalaman bentuk datar.
Terdapat ratusan sistem proyeksi peta yang berbeda. Proses mentransfer informasi dari bumi ke peta menyebabkan setiap proyeksi untuk mengalami distorsi. Setidaknya satu aspek dari dunia nyata, baik bentuk, area, jarak, atau arah. Setiap proyeksi peta memiliki kelebihan dan kekurangan. Proyeksi yang tepat untuk peta tergantung pada skala peta. Klasifikasi proyeksi dibedakan berdasarkan karakteristik distorsi. Yang pertama, proyeksi silinder. Misalnya, proyeksi silinder, proyeksi informasi dari bola bumi ke silinder. Silinder dapat berubah bersinggungan dengan bumi sepanjang garis yang dipilih, atau mungkin seakan berpotongan bumi. Sepanjang dua baris bayangan bahwa setelah permukaan bumi diproyeksi, silinder membuka untuk membentuk permukaan datar. Garis-garis di mana silinder bersinggungan atau sekan adalah tempat dengan distorsi minimal. Yang kedua, proyeksi polikon. Proyeksi polikonik adalah proyeksi kerucut. Proyeksi informasi dari bumi bulat ke kerucut yang baik bersinggungan dengan bumi pada paralel tunggal, atau yang ada garis potongan di dua paralel standar. Yang ketiga, proyeksi planar. Proyeksi planar mengubah bidang ke bentuk bidang datar. Bidang datar ini dapat berupa garis bersinggungan atau garis potongan. Koordinat peta. Sistem koordinat memungkinkan peta atau data septial menggunakan lokasi yang sama untuk proses integrasi dengan data spatial lainnya. Sebuah sistem koordinat adalah sistem referensi yang digunakan untuk mewakili lokasi peta atau fitur geografi, citra, dan hasil observasi seperti lokasi GPS dalam kerangka geografi yang sama. Yang kedua, GIS. Pengertian GIS atau Geographical Information System, atau kadang disebut dengan Sistem Informasi Geografis dalam kurung SIG. Ada banyak sekali variasi, tetapi pengertian dasarnya adalah sebuah sistem informasi berbasis data septial. Perkembangan GIS merupakan perkembangan kartografi itu sendiri, berawal dari proses yang dilakukan secara manual dengan menggambarkan di atas kertas. Perkembangan teknologi komputer memungkinkan proses dilakukan secara digital. Istilah GIS pertama kali dikenal pada tahun 1967 oleh yang mengembangkan Canada Geographic Information System pada tahun 1967. Komponen-komponen dalam GIS terdiri atas hardware, software, data, dan brainware. Setiap komponen memiliki peran yang besar dalam pengembangan dan aplikasi GIS sebagai sebuah sistem yang mampu memberikan masukan dan banyak aplikasi pengambilan keputusan. Yang pertama, hardware. Hardware dalam GIS sangat berpengaruh oleh pengembangan dibandingkan informasi teknologi. Perkembangan yang pesat di bidang IT dengan munculnya personal komputer dan munculnya personal yang lebih cepat, kapasitas penyimpanan data digital yang lebih besar, sistem online, dan juga perkembangan di bidang remote sensing dan GPS merupakan aspek dalam GIS yang mampu mempercepat proses dan selanjutnya mempercepat kemajuan dalam aplikasi GIS. Yang kedua, software. Ada banyak sekali software GIS yang berkembang. Perkembangan ini dilakukan oleh lembaga pendidikan swasta dan juga oleh non-swasta dengan berkembangnya aplikasi open source yang dilakukan tanpa adanya lembaga tetapi dengan menggunakan jaringan individu. Software GIS, misalnya software yang dikeluarkan oleh ESRI, Mapinfo, Inggris, Ilbis, dan lain-lain. Data. Data dalam GIS adalah data spatial atau data dengan referensi koordinat di atas permukaan bumi. Perkembangan teknologi di bidang remote sensing, GPS, dan pengukuran geodesi merupakan faktor-faktor yang mendukung perkembangan data digital spatial yang digunakan dalam aplikasi GIS. Yang keempat, brainwaves atau sumber daya manusia. Komponen ini adalah komponen yang paling penting dalam GIS. Adanya sumber daya manusia yang mengembangkan, mengaplikasikan GIS
menjadi faktor utama yang menjadikan GIS cepat berkembang dan dapat digunakan pada banyak sekali aplikasi. Yang ketiga, mengapa GIS? GIS digunakan secara luas karena memberikan keuntungan dan nilai tambah jika dibandingkan dengan menggunakan sistem pemetaan manual. Adapun keuntungan dalam menggunakan GIS antara lain. Yang pertama, efisiensi biaya. Menggunakan GIS memang membutuhkan efisiensi di awalnya, tetapi ketika sistem sudah berjalan dan kemudian digunakan secara konsisten, maka akan lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan sistem manual. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Beberapa pengambilan keputusan seperti lokasi, kesesuaian lahan, perencanaan tata ruang dilakukan dengan GIS akan memberikan keputusan yang lebih baik. Di Indonesia banyak kegiatan berbasis informasi geografis tidak dilakukan dengan menggunakan GIS. Akibatnya adalah keputusan yang diambil kemudian salah. Misalnya penentuan lokasi ruang wawasan budidaya dilakukan tanpa menggunakan GIS. Izin pengelolaan kawasan pemukiman diberikan pada kawasan yang merupakan kawasan pertanian yang bagus. Akibatnya adalah produktivitas pertanian menurun dan secara ekonomi jangka panjang akan sangat merugikan. Yang ketiga, mempermudah untuk dikomunikasikan. Dengan GIS dan perkembangan internet, maka informasi spasial yang dihasilkan dari analisis GIS dapat dengan mudah di-share melalui internet. Yang keempat, lebih baik dalam menyimpan informasi geografi. GIS merupakan sistem informasi berbasis digital. Karena itu, data-data spasial seperti peta lebih mudah disimpan dalam format digital dibandingkan dengan format manual yang membutuhkan ruang yang besar serta membutuhkan maintenance yang lebih sulit. Yang kelima, lebih mudah dikelola. Data spasial dalam GIS sangat mudah untuk dikelola dengan menerapkan pengelolaan data yang baik dengan menggunakan mendata. Dengan menggunakan sistem pencarian yang baik, maka data spasial dalam GIS dengan mudah dikelola, dipanggil kembali, diperbarui, dan ditampilkan kembali. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.